Inilah firman dari Bapak Gembala kita, Pastor Lukas Mujiarno. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, karena ada waktunya nanti firman Tuhan sudah tidak ada kalau bumi ini sudah lenyap dengan segala yang apa ada di dalamnya. Hari ini kita masih punya kesempatan, masih diberi kesempatan oleh Tuhan Bapa Allah kita di surga untuk mendengarkan firman-Nya. Alkitab mengatakan berbahagialah, sekali lagi berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, selama manusia itu hidup, pasti manusia itu menghadapi berbagai macam persoalan, masalah, mungkin segala sakit penyakit. Tidak ada seorang pun di dunia ini tidak punya masalah. Sekalipun itu pejabat tinggi negara, presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan kita semua, selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, semua orang pasti punya masalah. Dan salah satu masalah yang paling penting, yang semua orang kalau bisa dihindari masalah ini, yaitu masalah kesehatan. Kesehatan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Karena kalau kita tidak sehat, pasti rasanya badan ini tidak enak semua, tidak bisa bekerja, tidak melakukan pekerjaan macam-macam, yang sekolah tidak bisa belajar. Itu menjadi kendala yang sangat berat kalau kita tidak sehat dalam menghadapi hidup ini. Ada orang yang mengatakan, aku pilih sehat sekalipun aku dibayar uang banyak, mungkin jutaan, ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Orang tidak mau dibayar dengan uang, dibeli kesehatannya. Pasti tidak ada seorang pun yang mau. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini juga tak mungkin mau kalau kesehatannya ditukar dengan uang. Dan akhir-akhir ini masalah kesehatan menjadi perhatian bagi seluruh dunia. Semua orang panik dengan adanya virus corona ini. Dari orang penting, dari pejabat, dari orang pandai, sampai rakyat yang paling kecil, semua mereka pada ketakutan dengan namanya virus corona ini. Ini virus yang baru dan yang paling berbahaya karena tidak dirasakan adanya virus di dalam tubuh kita, tapi tahu-tahu setelah virus ini kurang lebih 2 minggu di dalam tubuh kita, di situ sudah terancam nyawa kita. Karena virus ini bekerja dan menghasilkan lendir yang begitu banyak yang ada di saluran pernapasan kita. Dan lendir ini seperti lemak yang membatu, yang menjadi keras, sehingga napas kita bisa berhenti kalau virus ini menyerang tenggorokan kita. Dan serangan virus corona ini orang bilang pelan tapi pasti. Tidak ada gejala sakit dulu, tidak ada, tahu-tahu sudah menyerang pernapasan kita. Dan tahu orang-orang tahu orang yang terserang oleh virus corona ini 1-2 hari langsung meninggal.
kalau tidak bisa bernapas lagi. Kenapa terjadi virus seperti ini? Dan memang firman Tuhan sudah menyatakan sebelumnya bahwa pada akhir zaman akan terjadi itu namanya penyakit sampar. Akan terjadi penyakit yang semula tidak ada, dan tanda-tanda yang semula tidak ada di dunia ini, tapi itu akan muncul. Mari kita baca kitab kita dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-11. Bunyinya demikian. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Akan terjadi penyakit sampar, penyakit yang menular, dikatakan firman Tuhan, dan kelaparan. Memang penyakit ini, virus corona ini diprediksi juga akan bisa mendatangkan kelaparan bagi kita semua. Zaman dahulu virus corona ini bagaikan penyakit sampar, penyakit yang menular. Dan sekarang banyak orang memprediksikan kalau penyakit ini semakin lama tidak bisa dikendalikan, akan terjadi kelaparan. Karena sekarang saja pemerintah sudah menganjurkan supaya kita tidak keluar rumah. Kalau orang sudah tidak keluar rumah, berarti orang itu dengan kata lain sudah tidak bisa bekerja. Yang bekerja di pemerintahan, di kantoran mungkin masih enak, masih dapat gaji. Tapi saudara-saudara kita yang bekerja harian, yang bekerja upahan, bagaimana dengan nasib mereka? Mereka bekerja sehari untuk makan sehari. Nah, kalau mereka sudah tidak boleh keluar, apa yang mereka makan? Ini sangat menyedihkan. Kalau sampai di lockdown, lebih gawat lagi. Ekonomi bisa runtuh, ekonomi bisa hancur, orang bisa kelaparan. Sekalipun yang punya duit sekalipun, yang punya uang sekalipun, yang tabungannya banyak, yang perhiasannya banyak, bisa terjadi kelaparan. Kalau tidak ada orang yang berjualan, kalau orang tidak bisa membeli makanan, kalau semua warung-warung tutup, toko-toko tutup, pasar-pasar tutup, mereka mau cari makan di mana? Jadi tidak ada gunanya harta yang kita punya kalau sudah terjadi seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Ini virus kecil banget, saudara. Dan ini dikatakan oleh para ahli bukan barang hidup. Ini bukan sesuatu yang hidup, dia hanya bentuk sel. Dia cepat membelahnya. Dia tidak berkembang biak dengan kawin-mawin, tapi membelah sel. Dan sangat cepat sekali. Ini yang sangat bahaya. Orang sebesar apapun, segede apapun, orang gagah sekali, ternyata takut dengan barang yang kecil, namanya virus ini. Gak ada akhir-akhir ini orang tidak takut dengan virus. Dia kuat apapun, sekalipun dia atlet sekalipun, mungkin atlet taekwondo, mungkin atlet jujitsu yang ikut di masa smart, dengan virus yang kecil ini semua merasa takut. Tidak ada orang yang kuat. Ternyata orang itu lemah, tidak sehebat yang dipikirkan, tidak sehebat orang yang membanggakan dirinya. Aku kuat, aku telah menang, aku telah juara dalam ilmu olahraga ini dan itu. Tapi dengan virus yang kecil ini saja, ternyata orang itu takut. Jadi sebenarnya manusia itu tidak ada apa-apa. Lalu apa yang dibanggakan? Lalu apa yang kita banggakan sebenarnya hidup di dunia ini? Kalau Tuhan sudah bertindak, kalau Tuhan sudah menegur kita dengan hal yang kecil saja, kita semua menjadi takut. Bahkan para ateis, banyak orang-orang pintar di Italia itu,
dari dokter-dokter para medis, mereka semua akhirnya mengakui tatkala mereka sudah habis akal, tatkala mereka sudah tidak bisa menyembuhkan orang yang kena virus ini. Dan setiap hari orang sakit berbondong-bondong di rumah sakit, dan orang meninggal di rumah sakit berjuta-juta, beribu-ribu orang. Sudah menjadi susah, tidak bisa dikendalikan oleh akal budi. Biasanya orang-orang ateis ini memang orang-orang yang pintar, saudara. Mereka mengandalkan ilmu pengetahuannya. Mereka belajar mati-matian supaya dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Tetapi menghadapi virus yang kecil ini saja, ternyata mereka pun tidak mampu. Bahkan mereka berkata, para ateis ini, orang yang tidak percaya Tuhan, kalau hal ini terjadi terus menerus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita nyerah. Orang yang pandai, saudara, oleh S1, S2, S3, mungkin sampai S7 kalau ada. Orang pandai semua orang ateis itu. Tapi menghadapi virus yang kecil ini, mereka semua ternyata menyerah. Ternyata yang terbaik sekarang menghadapi maut ini, kita harus kembali mencari Tuhan. Tidak ada cara lain. Kalau kita mati, kalau kita tidak sedang berada di dalam Tuhan, kita mati di dalam maut yang mencelakakan kita, yang membuat kita menderita, masuk neraka. Tapi marilah sebelum kita mati menghadapi virus ini, kita kembali mencari Tuhan, Allah yang baik itu, Allah yang menyelamatkan kita, Allah yang telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita mencari Tuhan. Ini orang ateis. Bagaimana dengan kita, orang dikatakan orang beriman, orang Kristen, anak Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan? Saya yakin kita lebih dari orang ateis. Kita sudah dari dulu mencari Tuhan. Kita sudah dari dulu hidup bersama Tuhan. Walaupun kita semua turut menghadapi masalah, dikatakan dengan virus corona ini, kita berada dalam satu perahu, dan kita harus mengatasi segala masalah bersama-sama, ditanggung bersama-sama, dan di dalam perahu kehidupan ini yang terjadi di negara-negara, yang terjadi di seluruh dunia ini. Dan sekarang semua orang kompak menghadapi virus ini. Salah satunya tagana kita tidak hanya nyemprot di gereja-gereja saja, tapi juga di masjid semprot, di villa semprot, ya. Demikian sebaliknya, orang Muslim juga demikian. Masjidnya disemprot, ada gereja tetangganya disemprot, rumah orang Kristen disemprot. Semua bergandeng tangan menghadapi penyakit ini. Biasanya manusia begitu. Kalau sudah menghadapi kesulitan, sudah menghadapi ancaman bahaya, mereka mencari yang lainnya. Mereka baru merasa butuh dengan yang lainnya. Tetapi pada waktu kita berjaya di atas puncak kejayaan, biasanya kita lupa terhadap orang-orang, terhadap teman kita, terhadap saudara kita. Biasanya kita lupa. Dan sekarang Tuhan peringatkan dengan penyakit yang kecil ini. Dengan adanya masalah ini, orang baru mencari temannya, mencari sahabatnya, mencari keluarganya. Mereka ingin bersatu mengatasi masalah yang namanya penyakit ini. Sehingga ada social distance, orang harus menjaga jarak, ya. Di gereja harus menjaga jarak waktu ibadah. Kalau dulu dikenal istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau sekarang terbalik, kita menjaga jarak, itu kita teguh. Kalau kita bersatu berkumpul, itu akan runtuh. Ya. Sekarang terbalik. Biasa. Istilah-istilah dunia itu seringkali terbalik seperti mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu berjemur yang bagus pagi hari jam 7, jam 8. Sekarang dokter mengatakan yang bagus jam 10 sampai jam 12. Dunia selalu berubah, tapi hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin.
Penyakit ini kadang-kadang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, oleh perkembangan teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini semakin maju ini, kadang-kadang membuat orang menjadi malas. Dulu televisi, radio maupun TV sebelum ada remote control, dia kalau menyalakan apa harus pergi ke tempat nanti dinyalakan ceklek, kontrol ceklek mati. Sekarang cukup dengan sambil tiduran rebahan, sambil minum kopi, bisa pindah-pindah channelnya gitu. Itu membuat orang menjadi malas, tidak bergerak. Istilahnya anak muda sekarang mager, malas gerak. Ya, itu kadang-kadang menimbulkan penyakit. Karena teknologi itu tidak selamanya baik. Ada teknologi yang kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik, justru menghancurkan keberadaban manusia itu sendiri. Ada lagi istilahnya anak muda baper, ya. Bawahnya mau perasaan terus. Bawa perasaan, baper itu. Ada lagi Japri itu apa? Jalur pribadi, ya, jalur pribadi Japri. Ada lagi misalnya anak muda itu sekarang kepo. Kepo lu ya. Apa artinya kepo? Kepo itu berasal dari knowing, tahu. Ini every. P-nya itu pribadi, O-nya itu objek. Ya, jadi orang selalu ingin tahu keberadaan pribadi orang lain. Kepo, artinya itu singkatannya ada. Jangan-jangan kita tahu dari dulu kepo tapi tidak tahu singkatannya, ya. Tahunya cuma kepo itu. Ya, ada lagi sekarang Wallace, anak muda ya, iya aneh ya, Wallace ya. Artinya apa itu? Santai ya. Itu kalau diwale itu slow diplesetkan ya. Jadi lelet, ya, santai ya. Makanya ada lagu. Karena ku slow, amat slow, sungguh slow, santai. Itu, makanya muncul lagu seperti itu. Makanya anak muda itu santai-santai, lelet, slow ya. Itu macam-macam istilah anak muda ya. Yang jelas jangan suka bikin pager ya, mager ya. Jangan suka malas gerak ya. Supaya kita tetap sehat, ya, kita harus rajin, kita harus berolahraga ya. Dengan ada penyakit ini banyak orang sekarang kalau udah pagi-pagi jualan menjalani kampung yang nggak punya hobi apa-apa jalan kaki ya, lewati kampung-kampung dilewati semua, perumahan dilewati semua ya. Yang hobi olahraga tetap berolahraga supaya berjemur. Teman-teman saya tenis kalau olahraga sekarang dilupa, biasanya pagi sekarang jam 11 baru mulai tenis. Mereka tidak peduli, gosong katanya, yang penting sehat. Kalau sehat saya tetap manis katanya. Begitu. Jadi sekali lagi kadang-kadang yang membuat penyakit itu manusia itu sendiri. Dengan adanya penyakit ini ada hikmahnya juga bagi semua orang. Kita menjadi rajin, menjadi bersihan, bentar-bentar cuci tangan, ya. Bentar-bentar minum air hangat, sebentar-bentar mandi. Mungkin ada yang sekarang mandi sehari 5 kali. Biasanya tidak pernah mandi 5 kali. Biasanya kalau ke kamar mandi tidak pernah cuci tangan. Ini mau tidur aja cuci tangan. Ya, habis salaman cuci tangan. Dan ini memang dianjurkan kita jadi bersih. Ya, mudah-mudahan ini jadi budaya yang baik ke depan. Semua orang menjadi bersih. Tapi kalau tidak bersalam-salaman sampai besok gimana kira-kira? Mungkin salamannya diganti kan, seperti orang Cina gini aja ya. Baik juga. Pada silaturahim itu artinya bersalam-salaman gitu. Silaturahim.
Nanti silaturahim bahasanya diganti dengan bahasa Cina nanti atau apa nanti. Jadi akan ada penyakit sampar dan kelaparan dikarenakan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Hal-hal yang mengejutkan. Tidak ada orang yang menyangka selama ini kan ada timbul virus seperti ini. Ini kan mengejutkan. Mungkin nanti akan ada hal-hal lagi yang mengejutkan selain virus corona ini. Mungkin ada virus Honda, ada virus Suzuki, ada penyakit-penyakit yang kita tidak tahu kan. Jadi benar saja difirmankan oleh Tuhan, jadi dibuatkan ini. Pada akhir-akhir zaman ini akan terjadi sesuatu yang tiba-tiba, yang tidak dipikirkan sebelumnya, dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Dikatakan nanti ada benda-benda besar yang jatuh dari langit, yang menghantam bumi. Ada yang mengatakan ada makhluk asing dari langit. Itu sudah lama. Ada UFO. Nanti ada JEVO dari langit. Bukan UFO lagi. Makhluk-makhluk yang aneh yang tidak kita prediksi sebelumnya. Bisa terjadi. Jadi saudara sekarang harus sadar. Saudara sekarang harus selalu ingat, kita butuh Tuhan. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Karena sesuatu malapetaka, bahaya, sakit, penyakit bisa menimpa kita kapanpun tanpa kita undang penyakit itu, tanpa kita kendaki penyakit itu, kita bisa tertimpa. Tapi kalau orang yang selalu dekat dengan Tuhan, takut dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, Tuhan janji di Keluaran kemarin kan pasal 15-25 diluputkan, kita dibentengi dari segala sakit penyakit. Penyakit ini akan menjadi masalah yang besar kalau tidak cepat diatasi. Ekonomi akan lumpuh, dan banyak orang yang tidak bisa melakukan aktivitas karena tidak punya uang untuk membayar. Orang mau ke dokter tidak punya uang, mau makan tidak punya uang, mau sekolah tidak punya uang, karena penyakit ini membawa kelumpuhan ekonomi kalau tidak cepat diatasi. Ini artinya apa? Masalah-masalah akan datang, akan menghampiri kehidupan manusia tidak henti-hentinya. Pertama hanya masalah virus kecil, tapi efeknya multiple efek, efeknya bermacam-macam efek nanti. Dan ini sudah diramalkan oleh para ahli, orang pintar. Kalau ini sampai lockdown saja Indonesia, akan jadi masalah yang lain-lain. Pasti ada masalah sosial yang terjadi kalau sampai lockdown. Tapi jangan khawatir, firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Oleh karena itu, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kalau saya belajar ini, saya lihat di dalam teksnya bahasa Inggris, sehingga kamu dapat menanggungnya itu bunyinya begini, saudara. So you can stand up under it. Ya. So you can stand up under it. Sehingga kamu dapat berdiri di bawahnya. Bukan menanggung. Ini masalah di atas kita, kita berdiri di bawahnya masalah itu. Kita berdiri di bawah masalah.
Jadi pengertiannya bukan kita ada masalah, kita kuat memikulnya. Nah, kalau di bahasa Indonesia pengertiannya begitu. Itu masalah kita mikul, kita kuat mikul masalah ini. Kan masih ada beban, sekalipun kuat. Tapi firman Tuhan di dalam bahasa Inggris mengatakan, so you can stand up under it. Ini artinya saudara dapat, sehingga saudara dapat berdiri di bawah masalah itu. Masalah itu di atas saudara. Saudara tidak memikul masalah itu. Saudara bisa berdiri bebas di bawah masalah. Saudara pilih yang mana? Pilih saudara menang kuat, menanggung masalah, tapi masalah itu ada di pundak saudara. Dengan masalah itu ada di atas saudara. Saudara berdiri di bawah masalah itu, berdiri dengan gagah. Berdiri dengan gagah, berdiri dengan kuat. Aku kuat di dalam Tuhan. Aku tidak menanggung masalah. Karena sesungguhnya masalah itu memang Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Amin. Ayat ini ayat yang terkenal, banyak orang tahu ayat ini. Tapi saya berdoa membaca ayat ini dan saya dapat pengertian yang baru. Saya pun dulu juga demikian pikiran saya dengan ayat ini. Masalah ini kita gendong, tapi kita kuat, tapi kita gendong. Tapi sekarang ternyata bukan seperti itu. Kita kuat berdiri di bawah masalah. Tadi masalah boleh ada, masalah boleh lewat di atas kehidupan kita. Kita tetap berdiri kuat bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, kita tepuk tangan yang murah betul. Ayo. Jadi mindset kita harus berubah mulai hari ini. Bahwa kita tidak menginduk masalah, tetapi masalahnya yang lewat di atas kita. Amin. Kita terus baca kitab kita lagi di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-6. Paula, kalau dibacakan. Yeremia 33 ayat 6. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Ini saya maksud. Ya. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Terus? Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ya. Yang pertama memberi kesehatan. Ya. Kita diberi kesehatan sehingga kita tidak sakit. Ya. Saudara senang sehat atau senang sakit terus disembuhkan? Ya. Senang sehat pasti kan? Senang sehat. Tapi kalau kita sakit disembuhkan juga senang. Tuhan berjanji ini semua mendatangkan kesehatan dan menyembuhkan. Lebih dari itu, Tuhan akan menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini janji Tuhan. Tidak hanya Tuhan mendatangkan kesehatan, kalau kita sakit kita juga disembuhkan. Puji nama Tuhan. Kemarin Pak Bijay sempat sakit dan disembuhkan. Puji nama Tuhan. Stephen sehat terus. Puji nama Tuhan. Bu Ruth umur 65, tidak pernah sakit, jarang sekali sakit.
Puji Tuhan, itu Tuhan yang mendatangkan kesehatan pada Purun. Usia sekian, 65 usia Purun itu, tapi sehat selalu. Mungkin ya karena dulu sering olahraga, naik ontel kemana-mana, itu olahraga juga, sehat ya Purun itu. Selain jalan kaki, ada faedahnya. Dan dia juga meningkatkan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Baik sekali Tuhan kita ini. Basa Jawane seger waras, ya. Sehat dan sejahtera. Ya. Itu. Ini yang dicari itu orang hidup. Orang hidup maunya sehat dan sejahtera dan berlimpah-limpah dan memberikan keamanan, melimpahkan keamanan. Sehat, berlimpah-limpah, kaya, gak ada sing rampok, aman. Itu yang dicari ya. Ada orang yang sehat, kaya, berlimpah-limpah, tapi selalu ada malapetaka, dirampok, dicuri terus. Kadang-kadang ada yang berkelahi sama perampok, mencuri sampai cedera. Tapi Tuhan mengatakan kita akan diberi kesehatan, disembuhkan, disingkapkan kesejahteraan yang berlimpah-limpah dan aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ini kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Jangan seperti orang Israel selalu bersungut-sungut. Sudah banyak ditolong oleh Tuhan tapi masih kurang saja, masih tidak percaya saja kepada Tuhan. Bangsa Israel sudah dikeluarkan dari laut Tiberau, sudah menyeberang, laut sudah dibelah menyeberang. Tapi tak kala 3 hari dia setelah melewati laut Tiberau itu, dia tidak mendapatkan air minum. Dan ada mata air yang dia jumpai tapi pahit, yang namanya Mara. Nah, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun pemimpinnya. Kamu bawa kami keluar dari Mesir supaya kami mati di sini. Dan Musa seru kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk ini? Akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa dalam Keluaran 15 ayat 24. Akhirnya Musa disuruh Tuhan melemparkan tongkat kayu ke dalam mata air itu. Akhirnya mata air yang tadinya pahit dirubah menjadi manis, ya. Marah itu artinya pahit, tapi kalau manis itu bahasa Ibrani-nya mantap, ya. Mantap, ya. Jadi marah menjadi mantap, jadi pahit menjadi manis, ya. Kalau saudara di sini nanti masih ada yang menggerundel terus ikut Tuhan, namanya dirubah saja, jadi marah. Tapi jangan Maradona, ya. Ikut Tuhan harus dengan selalu bersuka cita. Hai jiwaku, ya. Baca dalam Mazmur 103 ayat yang kedua dan 4, supaya kita diingatkan, selalu ingat tentang kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2-4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikannya. Stop dulu, ayat 1 dulu. Pujilah hai jiwaku, dan jangan lupakanlah segala kebaikannya. Saudara ingat apa yang sudah saudara rasakan tentang kebaikan Tuhan ini. Dan jangan lupakan. Saya yakin setiap orang yang ada di tempat ini, dan dimanapun mereka berada, mereka selalu merasakan kebaikan Tuhan. Tapi seringkali mereka lupa kalau itu Tuhan yang berbuat baik. Atau apa-apa tidak ngerti, ya, pura-pura tidak ngerti.
Kalau itu Tuhan yang berbuat baik, merasa kekuatan di dirinya. Ada orang seperti itu, ada. Dia selalu berpusat kepada dirinya sendiri. Ya itu kadang-kadang orang kita ateis seperti itu. Jadi kalau anak Tuhan selalu berpikir sesuai dengan kemauan sendiri, dengan kepandaian sendiri, dengan kekuatan sendiri, sebenarnya dia bukan anak Tuhan, orang ateis. Tapi orang yang selalu berkata, semua yang terjadi dalam hidupku itu semua atas kebaikan Tuhan. Itu harus kita perkatakan siang dan malam. Kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, jangan lupakanlah kebaikan Tuhan. Ini firman Tuhan sering kita dengar dan sering diulang-ulang. Tetapi masih saja anak Tuhan kadang-kadang lupa tentang kebaikan Tuhan. Dia sudah ditolong usahanya, sudah sehat, tidak sakit, sukses, berhasil, kaya, tetapi dia jarang pergi beribadah. Semua yang dia dapat hanya dipergunakan untuk kesenangannya sendiri, hanya untuk kenyamanannya sendiri. Dia tidak mau berbagi dengan saudara yang lain yang tidak mampu, tidak mau berbagi dengan saudara yang lain yang membutuhkan. Dia selalu memakai apa yang dia punya untuk kenyamanan diri sendiri. Mereka memilih nyaman daripada berbagi dengan saudaranya yang memerlukan. Itu mereka lupa dengan kebaikan Tuhan. Tapi pemazmur mengatakan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Bukan saja disembuhkan, diberkati, tapi diampuni kesalahan kita. Diampuni semua kesalahan kita. Jarang manusia bisa mengampuni saudaranya. Jarang manusia bisa mengampuni sahabatnya, orang lain. Tetapi Yesus mengampuni semua orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya menyembuhkan, yang penting ini mengampuni. Sebab ini sudah akhir zaman, dikatakan dalam Lukas tadi. Sudah waktunya Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Tidak artinya kita hidup, tidak artinya kita hidup kaya, tidak artinya kita hidup sejahtera, tidak artinya hidup kita nikmat. Kalau kita tidak diampuni, kalau dosa kita tidak diampuni oleh Tuhan. Sebab hidup saudara, hidup kita tinggal berapa tahun, dan kita pasti kita dari debu, dari tanah akan kembali ke dalam tanah. Tetapi kalau dosa kita diampuni, jiwa kita, nyawa kita yang diangkat, roh kita yang diangkat di surga, diberi tubuh yang baru, tubuh yang tidak dapat binasa. Kadang-kadang orang terlalu khawatir dengan segala apa yang dihadapinya. Dengan penyakit corona, orang terlalu khawatir, seakan-akan dia tidak mau mati. Dia lupa kalau suatu saat kita juga pasti mati. Yang betul dalam menghadapi situasi seperti ini, situasi yang membahayakan, situasi yang mengerikan, kita tidak boleh terlalu khawatir. Waspada, oke, boleh. Menjaga kebersihan, boleh. Tetapi kita tidak boleh terlalu khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya. Dia yang akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Kalau kita terlalu khawatir, itu sama dengan kita tidak percaya sama Tuhan. Ayat yang keempat.
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Kita semua nanti akan dikubur, ya. Tapi sekali lagi Tuhan sudah menebus kita. Amin. Bentar lagi kita merayakan Paskah. Itu Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi bersih putih seperti bulu domba. Ya, puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat yang menguatkan kita, yang merangkum firman Tuhan pada hari ini. 1 Tesalonika ayat 5 pasal yang ke-9. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Amin. Sebentar. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Amin. Mari ayat Alkitab ini nanti pulang direnungkan di rumah. Ya. Jangan terlalu khawatir karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus keselamatan itu ada. Di luar Kristus Yesus tidak ada keselamatan. Ya. Outside the Lord Jesus there is no salvation. Ya. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Bahkan di bawah kolong langit ini firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang diberi kuasa, ya, oleh Bapa kita di surga selain nama Yesus. Under the sky there is no one. Di bawah kolong langit tidak seorang pun given power, diberikan kuasa by God the Father in heaven, oleh Bapa kita di surga, for the name of Jesus, selain nama Jesus, His name Jesus, namanya Jesus, this holy name, nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, the powerful God, Allah yang penuh kuasa, Almighty God, Allah yang hebat, dan Allah kita memang Allah yang hebat, Allah yang penuh kuasa. Saudara percaya? Saudara percaya? Saya yakin semua orang yang kenal dengan nama Yesus dan sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, dia akan tahu dan mengerti bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan, dan keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bangkit berdiri.